Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kelima ini kita akan bahas materi tentang fungsi linier. Nah, materi ini sebenarnya sudah dipelajari sejak SMP. Nah, kita mengulang sedikit dan tapi ini berhubungan sekali dengan dunia perbankan ya, dunia ekonomi ya. Nah, kita pelajari kembali. Nah, kita lihat ya. Pengertian dan bentuk umumnya fungsi linier. Nah, ini dia. Fungsi linier adalah fungsi yang pangkat tertingginya pangkat tertinggi dari variabelnya itu adalah 1 ya. Jadi pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Nah, bentuk umumnya ini dia Y sama dengan A tambah BX. Nah, di sini ya yang merupakan ini Y dikatakan variabel terikat ya, atau perubah terikat, dan X berupa variabel bebas. Nah, artinya nilai Y ini tergantung dari nilai X-nya. Kalau misal kita ambil X-nya itu 1, maka Y-nya juga berubah. X-nya 2, maka Y-nya juga berubah. Artinya variabel bebas itu disebut juga dengan peubah ya. Jadi X itu dikatakan dengan variabel bebasnya, sedangkan Y merupakan variabel terikat tergantung dengan nilai dari X-nya. Kemudian A merupakan konstanta karena dia berdiri sendiri ya. B merupakan koefisiennya ya, koefisien dari variabel X. Oke. Kita lanjutkan, itu dia bentuk umum dari fungsi linier. Jadi fungsi linier itu fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya itu adalah 1. Nah, ini contohnya, andaikan Y sama dengan 3 kurang X, hitunglah nilai dari F1. Artinya Fx itu sama dengan Y ya, Fx sama dengan Y. Ketika X-nya diganti dengan 1, maka Y-nya berubah ya. Jadi F1 artinya 3 dikurang X. Tadi kan Y-nya kan 3 kurang X ya, ganti aja X-nya 1. Berarti 3 kurang 1 itu adalah 2. Ini dia ya, ini dia. Ya, kalau F negatif 1 ya, artinya 3 dikurang X-nya negatif 1. Negatif dengan negatif jadinya tambah, 3 tambah 1 berarti sama dengan 4. Jadi F negatif 1 itu adalah 4 ya. Oke, kemiringan fungsi linier. Nah, kemiringan ya, dan namanya fungsi linier itu adalah dia berupa garis lurus nantinya ya, karena pangkat tertingginya variabelnya 1, dia disebut juga dengan fungsi garis lurus ya. Nah, linier, lurus ya. Nah, dari bentuk umumnya ya, maka kemiringannya jadi kemiringan atau disebut juga lereng atau gradien atau koefisien arah, yaitu itu nama-namanya ya. Jadi kalau misalnya ada ketemu lereng itu sama juga dengan kemiringan, gradien itu kemiringan, koefisien arah itu kemiringan. Ada juga melambangkan yang kemiringan ini dengan M ya. Nah, kita lihat ya. Untuk kemiringan, jika bentuk fungsinya seperti ini, yang kemiringannya itu M-nya itu gradiennya itu sama dengan B, yaitu di depan X ya. Di depan X dikatakan dengan kemiringan ya, atau gradien. Jadi depan X dikatakan dengan gradien atau kemiringan. Nah, jika ya, maaf ya, jika ya fungsi linier kita itu melalui 2 titik ya, maka untuk menentukan gradiennya kita bisa menentukan dengan rumusan delta Y per delta X, atau Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 jika fungsi linier kita itu melalui 2 titik, misalnya titik A dan titik B ya. Berarti kita bisa menentukannya dengan Y2 kurang Y1 per X2 dikurang X1. Kemiringan fungsi linier itu selalu konstan atau tetap ya. Kemiringan sama dengan 0 jika fungsi linier horizontal sejajar sumbu X atau Y sama dengan A ya. Kalau sejajar sumbu X kan misalnya kartesius kita gini ya. Ini adalah nilai Y, ini X-nya ya. Berarti kalau sejajar sumbu X kan ini dia, artinya persamaan kita adalah bentuk Y sama dengan A ya. Nah, tidak ada variabelnya, artinya dia gradiennya atau kemiringannya sama dengan 0. Atau sejajar dengan sumbu Y, berarti X sama dengan C misalnya ya. Nah, itu dia ya. Ini persamaan garisnya X sama dengan C, artinya tidak kemiringannya sama dengan 0 ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Contoh kemiringan dari fungsi linier ya. Nah, kita lihat Y sama dengan negatif X. Nah, Y sama dengan negatif X sama dengan yang tadi ya. Kalau fungsi kita Y sama dengan AX tambah B ya. Atau A tambah BX tadi ya. Salah ya. Kita samakan dengan yang tadi ya, fungsinya A tambah BX. Yang merupakan kemiringan adalah di depan
X ya, atau B. B ini dikatakan dengan kemiringan. Kalau ini Y sama dengan negatif X, berarti yang di depan X-nya apa? Negatif 1 ya. Jadi kemiringannya sama dengan negatif 1 ya. Kemudian Y sama dengan negatif 7 ditambah 4X. Artinya 4 ini merupakan gradiennya, atau bisa dilambangkan dengan B atau M ya, boleh ya. Jadi gradiennya itu adalah 4 ya. Misalnya ini lagi, tentukan koefisien arah. Tadi koefisien arah itu sama dengan gradien ya. Ya, tentukan koefisien arah garis melalui titik min 1,4 dan 1,0 ya. Berarti ini boleh kita anggap ini X1, Y1, ini X2, Y2 ya. Jadi ini bisa kita masukkan ke rumusnya ya, gradien Y2 dikurangi 1 per X2 dikurang X1 ya. Y2-nya, atau boleh juga terbalik ya. Kalau di sini terbalik berarti ini yang X1 ini Y2 kurang Y1 ya. Berarti ini sama ya, X1, Y1 ya. Ini X2, Y2. Berarti kan rumusnya tadi Y2 kurang Y1 ya. Berarti 0 dikurang 4 ya, per X2 dikurang X1 berarti 1 dikurang negatif 1. Nah, itu dia ya. Dapatnya di sini nggak ada hasilnya ya. Sebenarnya ada di file aslinya. Berarti ini B-nya itu sama dengan 0 dikurang 4 negatif 4 per 1 negatif dengan negatif jadinya positif. 1 tambah 1 2. Berarti gradiennya adalah negatif 2. Itu dia ya. Oke, kita lanjutkan menentukan fungsi linier ya. Untuk menentukan fungsi linier itu ada dua ya. Jika garis melalui dua titik seperti tadi ya, jika garis melalui dua titik yaitu A X1, Y1 dan B X2, Y2, maka fungsi linier dapat ditentukan dengan rumusan ini. Y dikurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Kemudian yang kedua, jika garis melalui satu titik X1, Y1 dan mempunyai kemiringan B, kita bisa gunakan rumusnya Y kurang Y1 sama dengan B kali X kurang X1 ya. Nah, kita lanjutkan, ini contohnya. Bentuklah persamaan linier melalui titik min 1,4 dan 1,0 ya. Artinya ini adalah X1, Y1 kita, ini adalah X2, Y2 kita. Jadi tinggal substitusi aja ke rumusan ini. Y dikurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1 ya. Nah, ini dia dapatnya nanti ini persamaannya ya, kita substitusi ya, kita bahas sama-sama. Y1-nya 4 tadi ya, kemudian Y2-nya 0, X1-nya min 1, X2-nya 1 ya. Berarti Y kurang 4 per 0 dikurang 4 negatif 4, X tambah 1 per 1 tambah 1 2 ya. Kita kali silang, 2 kali Y kurang 4, negatif 4 kalikan ke kanan berarti negatif 4 kali X tambah 1 ya. Jadinya 2 kali Y, 2Y, 2 kali negatif 4, negatif 8, negatif 4 kali X, negatif 4X, negatif 4 kali 1, negatif 4. Nah, kita gabungkan ya. 2Y sama dengan negatif 4X. Nah, negatif 4, negatif 8 pindah ruas jadinya positif 8. Jadinya 2Y sama dengan negatif 4X tambah 4 ya. Jika kedua ruas dibagi 2, berarti jadinya apa tuh? 2Y bagi 2 berarti tinggal Y saja, sama dengan negatif 4X bagi 2 negatif 2X ya. 4 bagi 2 yaitu 2. Sampai di sini benar ya, tapi ada juga yang membentuk dia menjadi satu persamaan ya. Jadi sama dengan 0 nanti ya. Berarti 2x negatif 2x pindah ruas ke kiri ya. 2x ditambah dengan Y dikurang 2 sama dengan 0. Ini benar juga ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Bentuklah persamaan linier melalui min 1,4 dan koefisien arahnya negatif 2 ya. Ini dia X1, Y1-nya, ini B-nya negatif 2 atau gradiennya negatif 2 ya. Kita langsung substitusi aja. Y kurang Y1 sama dengan B kali X kurang X1. X1, Y1-nya tadi min 1,4 ya. Kita substitusi aja ke sini. Kemudian B-nya negatif 2. Nah, dapatlah persamaannya Y sama dengan negatif 2X tambah 2. Oke. Nah, lanjut berikutnya hubungan dua garis ya, dua garis lurus apa aja hubungannya. Ini dia kalau dia berhimpit. Ini kalau berhimpit, kemudian ini berpotongan di satu titik. Kalau ini sejajar, ini tegak lurus. Nah, bedanya apa? Kalau berhimpit artinya gradiennya sama ya, gradiennya sama. Ya, kalau berhimpit ini B1 kalau kita gunakan gradien tadi B ya. Berarti B1 sama dengan B2 ya.
Kalau untuk berpotongan ya, artinya dia bertemu di satu titik di sini, bertemu di satu titik. Nah, biasanya kita gunakan eliminasi dan substitusi atau metode campuran untuk mencari titiknya. Kemudian untuk ini kalau dia sejajar berarti B1 ya. B1-nya ya juga sama dengan B2 ya. B1 sama dengan B2 ya. Kemudian ini lagi kalau misalnya kalau misalnya dia apa tadi untuk berimpit ya, boleh juga B1 sama dengan N kali B2. Mungkin saja dia misalkan B1-nya 2, misalnya B2-nya 4, artinya 2 kali dari B1 boleh juga ya. Atau setengah dari B2 itu adalah 2 kali dari B1. Nah, itu boleh juga ya kalau dia berimpit. Tapi kalau dia sejajar, dia pastinya B1 sama dengan B2 ya. Ini boleh kita tambahkan N-nya di sini ya. Kemudian kalau dia tegak lurus, artinya B1 kali B2 sama dengan negatif 1 ya. B1 kali B2 sama dengan negatif 1. Artinya B1 sama dengan negatif 1 per B2 ya. Nah, ini contohnya. Tentukan titik potong dari pasangan garis Y sama dengan negatif 2 tambah 4X dan Y sama dengan 2 tambah 2X ya. Berarti kita gunakan eliminasi boleh atau substitusi boleh ya. Berarti negatif 2 tambah 4X, kan ini sama-sama Y kebetulan ya. Berarti ini gunakan substitusi aja. Berarti min 2 tambah 4X sama dengan 2 tambah 2X. Berarti 4X, 2X-nya pindah ruas ya. Jadinya negatif, kemudian 2, negatif 2 yang ini pindah ruas juga jadi positif 2. Berarti 4X dikurang 2X, 2X, 2 tambah 2, 4. Berarti X sama dengan 2. Substitusi aja ke salah satu persamaan. Berarti X sama dengan 2, 2 sama dengan ya, berarti X-nya ganti 2, Y sama dengan min 2 tambah 4X tadi ya. X-nya ganti 2, berarti Y sama dengan negatif 2 ditambah 8. Berarti Y-nya berapa? 6. Berarti titik potongnya berapa? Titik potong itu kan X, Y ya. Berarti titik potongnya 2,6. Itu dia ya. Jadi kalau jika ada dua buah garis berpotongan di satu titik, artinya kita harus cari titik potongnya menggunakan metode eliminasi, substitusi atau campuran ya. Nah, kita lanjutkan. Tentukan persamaan linier melalui titik min 1,4 dan tegak lurus Y sama dengan negatif 2X tambah 2 ya. Nah, gimana caranya kalau tegak lurus? B1 sama dengan B1 kali B2 sama dengan min 1 tadi ya. Artinya B2 sama dengan negatif 1 per B1. Bisa kita gunakan rumusnya ini aja langsung ya. B-nya ini dia. Tadi yang di depan X itu adalah B atau gradien atau M juga boleh dinamakan dengan M ya. Nah, itu dia. Berarti B2-nya adalah negatif dari 1 per B1-nya min 2. Berarti negatif dari 1 per min 2. Dapatnya 1 per 2. Nah, substitusi aja X1 dan Y1-nya lagi, yaitu min 1,4 ya. Min 1,4 ke persamaan Y kurang Y1 sama dengan B kali X dikurang X1 ya. Maaf ya, pesannya muncul terus ya. Nah, ini dia berarti Y kurang 4 sama dengan setengah, B-nya kan setengah dapat tadi ya, kali X dikurang X1. Negatif dengan negatif jadi ya positif 1 ya. Berarti boleh dikali silang aja, tapi kalinya 2-nya untuk semua Y kurang 4 ya. Berarti 2 kali Y kurang 4 sama dengan X tambah 1. 2 kali Y 2Y. 2 kali min 4 negatif 8 ya. Berarti X tambah 1 di sini ya. Berarti 2Y sama dengan X ditambah dengan 1 ditambah 8 ya. Negatif 8 pindah ruas. Berarti 2Y sama dengan X tambah 9 ya. Berarti atau boleh juga kita pindahkan ke kanan semua. Berarti 0 sama dengan X kurang 2Y ditambah 9 ya. Atau X kurang 2Y tambah 9 sama dengan 0. Itu persamaan garis kita jika dia melalui satu titik dan tegak lurus dengan garis lain. Itu caranya. Berarti kita harus cari gradien dulu ya. Berarti gradien yang pertama itu negatif 2. Kemudian untuk mencari B2 yaitu negatif 1 per B1 ya. Dapatnya 1 per 2. Kita tinggal substitusi aja ke rumusan ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia menggambar grafik. Langkah-langkahnya menggambar grafik ya. Tentukan titik potong terhadap sumbu X, yaitu Y sama dengan 0. Tentukan titik potong terhadap sumbu Y, berarti X sama dengan 0. Hubungkan kedua titik sehingga berbentuk grafik garis linier, fungsi linier ya. Nah, ini dia. Gambarlah grafik dari Y sama dengan negatif 2X tambah 2 ya.
Tentukan titik potong terhadap sumbu X. Titik potong terhadap sumbu X artinya Y sama dengan 0. Ini dia, Y sama dengan 0. 0 sama dengan negatif 2X tambah 2. Berarti negatif 2X pindah ruas, jadinya 2X ya. 2, berarti X sama dengan 1. Berarti titik potong terhadap sumbu X-nya adalah 1,0 karena Y kita 0 tadi ya. Y-nya 0 tadi. Berarti X-nya 1, Y-nya 0. Berarti ini dia titiknya ya. Kita lanjut. Titik potong terhadap sumbu Y berarti X sama dengan 0. Berarti kita tinggal substitusi aja. X-nya 0. Min 2 kali 0. 0 ditambah 2. Berarti Y-nya 2. Berarti titik potongnya adalah 0,2. Kita bacanya X, Y ya. Berarti X-nya 0, Y-nya 2. Berarti 0,2. Ini dia. Ini posisinya 0,2. Oke. Kita lanjutkan, kemudian kita hubungkan kedua titik itu. Berarti 1,0 ini dia dan 0,2 ini dia ya. Berarti kita hubungkan, inilah garis dari bentuk grafik dari Y sama dengan negatif 2X tambah 2 ya. Ini latihannya, silahkan saudara kerjakan nanti ya. Nanti dikumpulkan melalui link yang nanti ibu bagikan. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.